mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saya membacakan sekali lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah menangkap Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, dengan tema membangun generasi yang berkenan di hadapan Allah. Ya, membangun itu berbicara. Ya, saudara dan saya harus menghasilkan generasi yang berkenan di hadapan Allah. Kalau berbicara berkenan, teman-teman youth, ini berarti sesuatu yang disukai. Ya, dalam ayat ini Paulus kembali mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah umat Allah yang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dengan menjelaskan keberadaan nenek moyang mereka dari Abraham hingga Daud dan sampai kepada Kristus yang tanpa kesalahan harus mati di salib. Dalam penjelasan tersebut, kalau kita renungkan dan baca simak baik-baik, Paulus membandingkan antara Saul dengan Daud, bahwa Saul dikatakan di situ telah disingkirkan oleh Tuhan dan mengangkat seorang Daud untuk menjadi raja, karena Allah telah mendapati Daud adalah seorang pribadi yang berkenan dan melakukan segala kehendak Allah pada zamannya. Yang kita mau pelajari, apa yang dimaksud, bagaimana saudara dan saya menjadi generasi yang berkenan. Saya membagikan perspektif mengenai saudara dan saya hidup di pada generasi-generasi yang berbeda. Saul berbeda generasinya dengan Daud. Tetapi sore hari ini, bagaimana agar teman-teman youth CBN menjadi generasi yang berkenan di hadapan Allah? Layak itu, generasi menjadi generasi yang layak, yang melayakkan saudara dan saya itu adalah darah Yesus. Yesus yang membuat saudara dan saya layak, itu sebabnya dia memilih. Tetapi untuk berkenan di hadapan Allah, berkenan di hatiku, mendapat seorang yang berkenan di hatiku dituliskan di situ. Itu ada bagian saudara dan saya yang sudah dilayakkan. Saya sangat percaya Allah berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel pada waktu itu, bukan ujuk-ujuk teman-teman. Aku telah mendapatkan seseorang yang berkenan di hatiku. Itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Allah bermanifestasi, Allah melihat kepada penjuru dan dia tujukan pandangannya hanya kepada seorang Daud. Daud itu artinya adalah beloved atau yang dikasihi. Ini yang menjadi pembeda. Ya, saya sangat percaya Daud itu kalau tidak salah ada berapa bersaudara? Ada 10 bersaudara. 3 perempuan, 7 laki-laki. Wih, udah seperti baca silsilah aja. Ketika diperhadapkan Isai seluruh anak-anaknya, secara mata jasmani dan pemikiran seorang nabi pada waktu itu, ketika anak yang pertama atau kakak sulung dari Daud diperhadapkan, secara mata jasmani Samuel berkata, inilah dia, orang yang gagah perkasa, orang yang diurapi itu. Tapi Tuhan berkata, bukan. Ketika Allah mengurapi Daud menjadi raja, apakah Daud langsung menjadi raja pada waktu itu? Belum. Ya. 1 Samuel 13 ayat 14 sama bunyinya seperti yang di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 tadi. Ya. Tetapi bukan berarti setelah Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, tiba-tiba langsung Daud menjadi raja. Belum. Daud masih diperhadapkan dengan banyak tantangan. Ya, dia melawan tentara Filistin yang gagah perkasa yaitu Goliat. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat pribadi Daud itu adalah pribadi yang berkenan di hati Allah? Itu yang kita mau pelajari sore hari ini, teman-teman. Bagaimana sebenarnya untuk saudara dan saya bisa menjadi generasi yang berkenan di hati Allah? Saya sangat percaya untuk memperoleh perkenanan seseorang yang sangat ditinggikan atau
Untuk memperoleh perkenanan seorang raja ketika kita hidup di zaman kerajaan, saudara harus disukai oleh raja itu. Pribadi saudara harus disukai oleh raja itu. Bagaimana untuk saudara dan saya bisa disukai oleh seorang raja? Itu yang menjadi tanggung jawab. Di awal tadi saya sampaikan, untuk menjadi layak itu bagian karya Yesus di atas kayu salib melayakkan saudara dan saya. Tetapi untuk memperoleh perkenanan di hati Allah itu ada bagian saudara dan saya. Ya, yang pertama saya menulis di sini ada 5 pilihan yang diambil oleh Daud dalam hidupnya sehingga mendapatkan penilaian Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, kehidupan Daud adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ya, ketika Daud dipercayakan oleh ayahnya untuk menggembalakan beberapa kambing domba, dia selalu bermain kecapi. Permainan kecapi ini menggambarkan anak-anak Yud buat para Lewi. Ketika Tuhan percayakan karunia buat saudara untuk melayani melalui karunia permainan musik, maka jadikan permainan musikmu itu menjadi penyembahanmu di hadapan Allah. Bukan hanya untuk lifestyle menunjukkan kemampuan dan skill kita, tapi penyembahanmu itu bentuk, itu ekspresimu, yaitu permainan musikmu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat permainan musik itu menjadi one song, bagi kita pertunjukan kita di hadapan manusia. Biar saudara dan saya pemain musik, saya mulai dari pemain musik agar pemain musik terlihat wow, keren banget. Permainan keyboardnya, permainan drumnya, basisnya, wih keren banget. Melodinya wih mantep banget. Bukan hanya sebatas mantap dan keren, tetapi sama seperti Daud mulai masa mudanya, dia selalu memainkan alat musik yang kecapi yang Tuhan percayakan bagi dia. Dia buat itu di padang gurun, di padang belantara. Ketika dia menanam lembunya, mungkin pada waktu itu, kalau pada waktu itu tidak ada lembu, kambing domba, dia selalu bermain kecapi. Tidak ada yang mendengar, amin, pada waktu itu. Kalau dia ada di padang untuk menggembalakan kambing dombanya, saya percaya dia tidak sedang show di padang itu. Tidak ada penonton di sini. Itu menggambarkan permainan musik yang dia permainkan, dia mainkan di hadapan Allah menjadi penyembahan. Bentuk dari pengenalannya, bentuk dari keintimannya dengan Tuhan, bentuk dari pujiannya kepada Tuhan. Jadi Daud itu, ya, adalah seorang yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 5 ayat 4, ya, dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud itu menjadi pribadi ketika dia bangun pagi, dia berseru, dia memuji, dia menyembah Allah yang dia kenal, Allah yang begitu memelihara, Allah yang begitu mengasihi dia. Dari 10 bersaudara tadi, saya sangat percaya Allah begitu mengasihi setiap keturunan Isai. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada satu keturunan Isai selain dari Daud yang tidak dikasihi oleh Allah. Semuanya dikasihi oleh Allah, tetapi hanya satu yang disukai oleh Allah, yaitu yang berkenan di hatinya. Kenapa? Demikian juga dengan kita, teman-teman. Saya sangat percaya setiap kita anak-anak Youth CBN adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Yang itu dikatakan amin. Tetapi pertanyaannya, untuk saudara saya mengintrospeksi di awal tahun 2021, apakah saudara dan saya sudah menjadi generasi yang berkenan di hati Tuhan? Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi ayat yang keempat dari Mazmur 5 ini memberitahukan pilihan hati Daud, teman-teman Yud, bahwa setiap pagi di hadapan Tuhannya, bahwa hatinya selalu dipenuhi dengan satu kerinduan untuk menjumpai Tuhan melalui doa dan pujian Dia. Ketika kita bangun pagi, apa yang rindu kita jumpai? Apakah ada satu kehausan, kerinduan saudara dan saya untuk berjumpa dengan Tuhan melalui sebuah doa dan pujian penyembahan kita?
Karena dibagikan tadi di ayat yang terakhir dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Allah dan yang melakukan segala kehendak Allah, bukan melakukan bagian sebagian. Di ayat yang ke-36a dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36a, coba lanjut dibuka Kisah Para Rasul ya. Perhatikan di bagian A ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya pergantian generasi dari Saul. Kenapa ada pergantian generasi? Karena Saul tidak melakukan apa yang berkenan di mata Allah. Dia bahkan berbantahan, dia bahkan memberontak, melakukan yang semestinya tidak dia harus lakukan sebagai seorang raja pada waktu itu. Artinya tidak ada ketaatan dalam diri Saul, sehingga Allah telah mendapatkan seorang yang berkenan. Yang pertama dikatakan, ya, bagaimana Daud bisa menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah. Kehidupan Daud yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pujian dan penyembahan, seperti yang sudah saudara dan saya baca simakkan dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Saya mengajak teman-teman youth di minggu pertama tahun 2021, mari mulai buat komitmen, tidak muluk-muluk. Tuhan, tahun 2021 aku berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Engkaulah perisaiku, engkaulah kekuatanku. Di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa. Sehingga ketika kita membuat satu komitmen demikian, komitmen itu akan mendorong teman-teman youth. Setiap pagi saudara belajar seperti Daud. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, kita datang, kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan melalui doa dan seruan, melalui pujian dan penyembahan yang terbaik yang bisa kita naikkan setiap hari kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi satu momen untuk saudara dan saya bisa berkenan di hati Allah. Ada bagian saudara dan saya sebagai umat yang sudah dikasihi dan dipilih untuk bisa berkenan di hati Allah. Ini juga mengajarkan agar saudara dan saya memiliki pergaulan yang ekstrim, pergaulan yang baik, pergaulan yang positif. Ya, karena Alkitab mencatat dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, pergaulan itu mengubah dan membentuk serta menjadikan saudara dan saya seperti pribadi yang bergaul dengan Allah. Jika kita bergaul dengan Allah, maka sifat dan karakternya Allah akan mengubah saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya, perhatikan Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ketika saudara bergaul intim dengan Allah, setiap pagi saudara bergaul intim, karakter keilahiannya Allah itu akan mengubah saudara dari orang-orang yang tidak berkenan di hati Allah menjadi orang-orang yang memperoleh perkenanan di hati Allah. Kenapa? Karena kita bergaul dengan Allah. Ketika saudara bergaul hari lepas hari dengan komunitas yang tidak benar, saudara dikatakan di situ, ya, menjadi orang yang malu. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malu. Artinya pergaulan kita menentukan saudara dan saya untuk bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Oleh karena itu saya mendorong buat setiap teman-teman youth, jangan bosan, jangan lesu untuk ikut Bible Holy, tapi jangan ngejar targetnya. Akan menjadi percuma kalau saudara hanya ngejar target. Yang jelas sudah checklist, ya, yang jelas sudah checklist. Saya bukan patroli Bible Holy, saya, ya kan? Jangan nanti dikatakan saya polisi militer Bible Holy di CBN, bukan. Kadang-kadang saya nggak terlalu ituin. Karena kalau hanya tujuannya untuk baca Bible Holy, tapi saudara tidak mendapatkan sesuatu dari Bible Holy yang saudara renungkan, itu sama seperti baca Quran. Tetapi yang Tuhan rindu, ada pengajaran yang saudara saya dapat dari Bible Holy. Pertama, ketekunan, kedisiplinan, ketaatan, dan saudara belajar bergaul pada komunitas, pada pergaulan yang membawa saudara
menjadi pribadi, menjadi generasi yang berkenan di hadapan Allah. Ya, yang kedua, ya, apa yang membuat Daud menjadi generasi yang berkenan di hatinya Allah? Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa kehidupan yang intim dengan Tuhan oleh doa, pujian dan penyembahan, maka yang kedua dikatakan di sini bahwa Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama dengan Allah. Ya, Daud memilih untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, diatasi bersama dengan Allah, tidak mengandalkan hikmat dan kecerdasan, bahkan dia tidak mengandalkan kekuatannya. Saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ketika Samuel mengurapi, Daud tidak menjadi raja, dia bahkan menjadi tentara panglima perangnya Saul dulu. Bukti dari ketika Allah berkenan kepada Daud, kalau teman-teman baca dalam 1 Samuel di sini dikatakan bahwa apapun yang dikerjakan, apapun yang dipercayakan oleh Saul kepada Daud, penyertaan Allah itu sempurna dalam hidupnya. Orang-orang, generasi-generasi yang mengandalkan Tuhan, yang mengatasi setiap masalah bersama Tuhan adalah orang-orang yang sadar dia tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Jadi Alkitab di bagian lain mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan itu bicara merangkap dari pikiran. Saudara memiliki hikmat yang dari manusia, pikiran saudara cerdas, sehingga setiap persoalan kita andalkan, kita analisa, dan kita putuskan hanya sebatas pikiran manusia dan kecerdasan hikmat manusia. Alkitab mencatat terkutuk. Daud menyadari benar. Ya, itu kenapa dikatakan hanya dekat Allah saja itu tenang. Karena dia merasa tidak mampu. Ketika mulai dia dikatakan dalam 1 Samuel 18, perhatikan 1 Samuel 18 mulai dari ayat yang ke-14 dikatakan di situ, perhatikan. Itu dampak ketika Daud memperoleh perkenanan di hati Allah. Apapun yang dikerjakan ketika Saul raja itu menyuruh dia berperang, kalahkan orang Amalek ini dan itu, Allah menyertai Daud. Perkenanan Tuhan itu menghasilkan penyertaan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya disukai oleh raja yang seperti yang saya bilang tadi, pasti raja itu memberikan pengawal untuk menyertai saudara. Dia pasti berikan algojo, pengawal untuk menyertai, menemani saudara sehingga saudara aman. Itu kalau saudara dan saya, kalau saya buat analoginya, memperoleh perkenanan hati raja. Demikianlah Daud ketika dia memperoleh perkenanan, dia menjadi generasi pribadi yang berkenan di hati Allah. Penyertaan Allah sempurna. Perhatikan ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Haleluya. Amin. Berhasil di sini tidak hanya mengacu kepada berkat materi, tetapi konteks di sini berhasil yang ditulis dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Kalau teman-teman Yud baca di atasnya, setiap yang disuruhkan, setiap yang diperintahkan oleh Saul kepada Daud, baik berperang mengalahkan bangsa-bangsa raja-raja, dia selalu disertai dan dia selalu memenangkan peperangan. Sehingga Saul itu mulai menjadi takut karena penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi Daud. Artinya, bagian yang kedua, ketika masalah bukan tidak ada dalam perjalanan karirnya Daud, ketika hatinya Saul sudah cemburu dan dia sudah mulai membenci, dia mengatur siasat karena penyertaan yang nyata bagi Daud karena perkenanan Tuhan ada pada dia. Saul seorang raja banyak mengatur siasat, mulai dari anaknya yang dijodohkan agar dia tunduk dan bla bla bla. Ada banyak siasat yang diatur. Itu berbicara masalah-masalah, tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Daud dalam karirnya menuju penobatannya menjadi raja, dimulai dari raja Yehuda. Ketika Saul mengejar-ngejar dia sampai bersembunyi dari hutan ke hutan, dari gua ke gua. Dia selalu hanya bersandar
Dia selalu hanya belajar mengatasi segala masalah yang ada dalam hidupnya bersama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang, banyak para hamba Tuhan menubuatkan bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang belum gampang. Artinya masih kemungkinan banyak tahun-tahun kesulitan. Tetapi Gembala Sidang CBN sudah menyatakan itu prophetik bahwa tahun 2021 adalah tahun kemurahan Tuhan bagi orang yang percaya. Catat, bagi orang yang percaya. Mari jadikan hidup kita menjadi generasi yang memperoleh perkenan Tuhan dengan cara yang kedua tadi, menghadapi, ya, memilih untuk mengatasi persoalan bersama dengan Allah. Artinya andalkan Tuhan. Ya, kalau dalam Samuel 17 ayat 37 di situ berkata, ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini berbicara ketika Daud akan menghadapi Goliat. Perhatikan bahwa Daud itu mengandalkan Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat itu digambarkan untuk kita zaman sekarang ini adalah gambaran dari masalah terbesar, gunung masalah yang begitu hebat dan besar di hadapan kita. Apa yang saudara dan saya lakukan selaku generasi yang berkenan di hati Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita, kasak sana, kasak sini, kasak tusuk kiri kanan, atau kita berseru kepada Tuhan? Aku tidak mampu, aku mengangkat tanganku hanya kepadamu Tuhan, dan aku bergantung seutuhnya kepadamu. Percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna karena kita bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam mengatasi setiap masalah yang ada di hadapan saudara dan saya. Amin. Saya rindu setiap youth CBN di tahun 2021 belajarlah hidup mengandalkan Tuhan dalam segala tantangan pergumulan hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan kita yang mungkin belum selesai doa-doa kita di tahun 2020 dan kita masih bawa untuk doakan, untuk ikuti di tahun 2021, saya mau sampaikan, andalkan Tuhan, bergantunglah pada Tuhan. Amin. Yang ketiga dikatakan di sini, apa yang mendasari, apa yang membuat Daud itu adalah pribadi generasi yang berkenan di hati Tuhan. Menghadapi setiap hal dengan sudut pandang yang benar. Amin. Dalam pementoringan, dalam pelayanan youth, saya sangat percaya ada banyak gesekan, ada banyak tantangan, ada banyak ketidaksepahaman antara satu dengan yang lain. Karena setiap kita memiliki ide, pemikiran yang berbeda-beda dalam satu konteks. Amin. Tetapi bagaimana saudara dan saya di tahun 2021 ini, bagaimana bisa menghadapi setiap hal perbedaan dari sudut pandang yang benar? Mengalah adalah hal yang baik untuk mencapai kesepakatan dalam mufakat, dalam satu hal yang sering dibicarakan. Amin. Bukan berarti kita ngotot agar keinginan kita tercapai, membuktikan saudara benar, membuktikan saudara cerdas. Bukan. Terkadang ketika kita ngerem keinginan kita, walaupun ide kita brilian, tapi kita belajar ngerem, kita belajar memiliki sudut pandang kepada masukan dari orang lain itu adalah benar, maka saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara bisa belajar menerima kelemahan kelebihan orang lain. Jangan hanya pandang kelemahan orang lain, itu memandang dari sudut pandang yang salah. Tapi ketika saudara menghadapi segala sesuatu dengan cara sudut pandang yang benar, ketika orang lain sudah mendikte atau memikirkan saudara secara negatif, pikirkanlah dia tetap dari hal-hal yang benar. Amin. Sehingga kadang-kadang gesekan yang tidak penting tidak perlu terjadi dalam sebuah komunitas. Betul nggak? Amin. Gesekan terjadi itu karena kita saling menonjolkan keinginan, ide yang cukup brilian menurut kita, tapi belum tentu itu yang Tuhan kehendaki.
Amen. Paulus menulis, teman-teman Yud, dalam Filipi 4 ayat 8, agar anak-anak Tuhan dalam menyikapi setiap peristiwa memikirkannya dengan pola pikir yang suci, yang mulia, yang benar, terpuji, dan yang patut dipikirkan, sehingga saudara dan saya memiliki atau meresponi dengan keputusan dan tindakan yang benar dalam setiap kejadian. Ketika kita masih bisa memikirkan hal yang suci, hal yang benar tentang orang yang menilai kita salah, itu namanya memiliki sudut pandang yang benar dalam segala keadaan. Amin. Kalau saudara memiliki perspektif yang selalu negatif, ketika saudara menjadi seorang karyawan di kantor, kita selalu menilai bos kita itu pilih kasih dan selalu tidak mau menghargai kita, saudara pasti tidak akan betah bekerja di tempat itu. Amin. Dan kita akan mengambil keputusan yang keliru. Karena sebenarnya secara fakta kita masih membutuhkan pekerjaan itu, tapi karena kita memikirkan dari perspektif negatif terhadap atasan kita mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena kita membangun atmosfer dalam diri kita, dalam dunia lingkungan pekerjaan kita, dalam atmosfer negatif. Paulus mengajarkan kita hari-hari ini, mari mulai memikirkan satu dengan yang lain dari perspektif sudut pandang yang benar, sehingga jiwa kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jangan pikirkan selalu ketika ada satu masalah yang langsung kita pikirkan hal negatifnya. Ketika ada satu gesekan, ada problem, ada satu tantangan, yang kita pikirkan duluan adalah hal yang negatif yang akan ditimbulkan oleh masalah yang ada di depan. Saudara akan menjadi pribadi yang pesimis. Pribadi yang pesimis dan tidak mempercayai Tuhan bukanlah pribadi atau generasi yang terkenal di hati Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pada waktu itu melihat seorang Goliat tentara Filistin yang terlatih besar, Daud mulai ciut. Saya sangat percaya dia tidak dikatakan menjadi pribadi yang melakukan segala kehendak Allah pada zamannya. Berpikir positif, memikirkan hal yang benar dari dalam segala keadaan, dalam segala kesusahan, dalam segala masalah, itu tanda saudara saya adalah orang-orang yang mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allah adalah pribadi yang memperoleh perkenan di hati Tuhan. Amin. Jangan langsung pikirkan masalahnya. Herianto tadi memiliki kesaksian 1 tahun dia nganggur, yang lain sudah bekerja, sudah menikmati, jadi lelahnya sudah berpuluhan. Saya sangat merasakan pada waktu itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, nah lo rasain, mungkin juga ada. Tapi kita juga terus berdoa. Saya selalu bilang, belum dapat belum? Sabar pastor, ya tadi waktu dia jujur, mamanya aja sudah mulai sedikit menggerutu. Tetapi belajarlah tetap memikirkan yang baik dalam segala keadaan. Ketika kita masih bisa berpikir positif, memiliki sudut pandang yang benar dalam titik nadir yang terendah dalam hidup kita, saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, pelajaran apa yang saudara saya dapat untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah, menjadi generasi yang berkenan? Pelajaran dari Daud, Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ini cukup berat, teman-teman. Kadang-kadang anak muda zaman now itu membalasnya dengan sindiran, tidak langsung dengan kejahatan. Biasa itu. Saya melihat gaya anak muda zaman now membalas kejahatan itu dengan sindir-menyindir. Sindiran itu bisa mematikan karakter orang lain. Sindiran saudara secara negatif tidak menyebutkan inisial, tapi sebenarnya ada. Itu mulai sebenarnya saudara sedang membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan cara yang tersembunyi dan tertata rapi. Kalau tadi sudah kita pelajari ketika Daud itu mulai dikejar-kejar oleh Saul karena kecemburuan, karena iri, karena mulai ada rasa takut dari hati Saul, diri Saul terhadap Daud karena pernyataan Allah yang begitu nyata dalam hidup Daud. Sesungguhnya ada 2 momen ketika Allah memberi pencobaan, atau saya bilang Allah memberi momen kepada Daud. Apakah
Maka Daud itu menjadi pribadi yang mau membalas kejahatan, rancangan kejahatan yang ditimpakan oleh Saul terhadap dia. Ada dua momen, tetapi Alkitab mencatat Daud berkata, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu mengajarkan ya bahwa Daud melakukan segala kehendak Allah dalam zamannya, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 tadi. Jadi bukan hanya memiliki sudut pandang yang benar dalam segala masalah, bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan di waktu pagi mencari Allah yang hidup, dia bukan hanya juga bukan hanya juga memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah, tetapi Daud itu juga memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk memperoleh perkenanan di hati Allah, saudara tidak membuka celah. Jangan beri celah sedikit pun kepada kejahatan. Kejahatan itu dimulai dari pikiran. Ya, di tengah-tengah keberhasilan Daud sebagai panglima perang kerajaan Saul dalam mengalahkan dan menumpas musuh-musuhnya, maka kejadian ini membuat Raja Saul membenci Daud, seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 diceritakan tentang keberadaan Daud yang memiliki posisi yang tepat untuk membunuh Saul. Bahkan orang-orang di sekitar Daud mengatakan bahwa telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni mencamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan, Saul sudah merancangkan mengatur strategi yang jahat terhadap Daud, tetapi Daud tetap berkata, aku tidak berhak untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini berbicara, ini mengajarkan bagi saudara dan saya, teman-teman youth, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saudara disindir, jangan balas dengan sindiran. Ketika saudara dikucilkan, jangan balas. Cari wajah Tuhan. Di bagian lain kita mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, tapi jangan nyuruh-nyuruh Tuhan balaskan untuk Tuhan. Pastor Mansen bilang aku nggak boleh, tapi balaskanlah Tuhan. Sebenarnya teman-teman sebenarnya ingin membalaskan, tapi dengan cara yang unik, nyuruh-nyuruh Tuhan. Pakai firman Tuhan. Haleluya. Ya kan? Pernahkah kita begitu? Sampai kita berdoa, aku percaya bahwa firman berkata pembalasan adalah hakmu Tuhan, maka sekarang aku menggunakan firman, balaskan ya Allahku. Tuhan bilang, lu siapa? Doamu aja udah seperti orang-orang yang tidak mengenal aku. Mari mulai belajar, ya, buka hati dan rendahkan hati kita. Selidiki, apakah di tahun 2020 mungkin kita tanpa sengaja atau tanpa kita atur, tanpa kita rencanakan, ada hal-hal dalam hidup kita ketika kita mengingat, ya, kadang-kadang iblis mencoba meriwai satu peristiwa orang-orang yang melukai kita. Apakah saudara masih timbul dalam hati satu tuk? Saya pernah ingat satu khotbah hamba Tuhan mengenai pemulihan dari luka. Ya, luka itu bisa sembuh di luar, tapi belum tentu di dalam. Ketika luka saudara, bekas luka saudara tekan, apakah saudara merasa? Ketika saudara meriwai, mengingat sesuatu hal yang menyakitkan, apakah saudara langsung masih terisak-isak dan menangis? Haleluya. Haleluya. Ya, bagian yang terakhir teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana membangun generasi yang berkenan di hadapan Allah melalui pribadi Daud. Ya, Daud memilih bertobat dan berubah ketika ditegur akan dosa. Ini artinya Daud itu bukan pribadi yang sempurna,
Tetapi Daud itu adalah pribadi yang bisa jatuh dalam dosa. Dosa Daud itu bukan hanya ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba, bukan hanya itu. Di Alkitab lain berkata, Daud itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk membangun bait Allah. Kenapa? Tuhan bilang, keturunanmu Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Aku tidak memperkenankan engkau. Kenapa? Karena tanganmu penuh darah. Artinya Daud itu bukan pribadi yang sempurna sama seperti saya, saudara dan saya. Bukanlah pribadi yang sempurna. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, apakah saudara dan saya menjadi pribadi yang gentleman mau mengakui dosa itu dan mengambil sikap untuk bertobat dari setiap pelanggaran dosa kita? Bukan ketika ditegur kita malah membela diri. Kadang jiwa kita yang masih membumbung tinggi, teman-teman. Ketika para mentor menegur kita, kita langsung berdalih dengan 1000 alasan. Mentor kita masih berbicara satu kalimat, kita sudah membantahnya, membelanya dengan 50 kalimat. Oh bukan kok bang, aku sebenarnya begini, terus nyerocos. Kita tidak menyimak, mendengarkan. Ya, saudara tahu bahwa Daud itu jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, dia sudah menjadi raja. Tetapi ketika Nabi Nathan itu memperingatkan dia mengakui dan dia bertobat. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang berkenan. Dia belajar dengan rendah hati, walau dia sudah menjadi seorang raja. Tetapi kalau ketika dia salah, dia tetap mengakui itu dan dia bertobat. Dia tidak hanya cukup pada mengakui, tapi dia beranjak dari mengakui untuk mengambil tindakan, berubah, bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang sudah mengakui. Itu yang sewajarnya, itu yang benar. Saudara tidak bisa bertobat kalau saudara tidak bisa mengakui kesalahan dan dosa kita. Kalau kita masih melakukan pembelaan ketika kita ditegur, artinya saudara sebenarnya tidak belajar untuk bertobat. Kita tidak mengambil tindakan untuk meninggalkan dosa kita. Aku udah bertobat kok bang, tapi kita tidak mengakuinya. Perlu nggak pengakuan? Daud memberi contoh. Dia mengakui padahal dia seorang raja. Amin. Mungkin saudara semalu mengakui dosa kita di hadapan teman, di hadapan mentor, atau mentor bahkan malu mengakui kesalahannya di hadapan menti. Tapi sore hari ini firman Tuhan melalui Daud berkata, ia aja mengakui kepada Nabi. Jangan menyembunyikan kesalahan dengan pembelaan. Berikan respon yang benar ketika kita memang mengambil satu tindakan yang salah. Dalam 2 Samuel 12 ayat ke-13, dia berkata demikian. 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Perhatikan teman-teman Yud bagian yang terakhir ini, bahwa pengakuan akan dosa untuk mengambil tindakan bertobat dari dosa itu akan memberikan saudara pengharapan, akan memberikan saudara bukan hanya pengampunan, tapi kehidupan. Artinya kalau dosa kita diampuni, ada kehidupan yang masih Tuhan percayakan, ada pengharapan di depan yang masih bisa saudara dan saya raih ketika kita belajar dengan rendah hati mengakui. Amin. Saya sangat percaya ketika Daud pada waktu mengambil keputusan menyembunyikan dan melakukan, membuat satu keputusan hak prerogatifnya sebagai seorang raja. Siapa yang berani menyatakan aku salah? Aku raja, aku berhak atas setiap wanita-wanita yang cantik dalam kerajaan sini. Wih, bisa enggak? Bisa saja. Tetapi dia tidak mengambil sikap itu dalam hidupnya, dan dia belajar merendahkan hati karena dia tahu dia adalah pribadi yang disukai oleh Allah. Hari-hari ini apakah saudara dan saya sudah melupakan bahwa saudara dan saya adalah generasi yang disukai oleh Allah? Ketika kita tetap menyadari bahwa saya adalah pribadi yang disukai oleh Allah, saudara akan menjadi pribadi yang humble, mengakui dan mengambil tindakan untuk berubah. Amin. Amin. Bentuk dari pengakuan dosa Daud, kalau teman-teman youth yang ada di tempat ini di rumah membaca Mazmur 51, itu bagian dari pengakuan Daud. Ya, Mazmur 51 itu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 bisa ditampilkan.
saya mengundang pemusik Lewi untuk naik ke atas? Ya, Mazmur 51 ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Next. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perhatikan, ini bentuk pengakuan Daud akan dosanya di hadapan Allah yang dia kenal. Saudara dan saya bisa saja jatuh. Tidak ada yang anti, tidak ada yang bisa tidak jatuh dalam dosa. Tetapi pengakuan dan keputusan untuk bertobat itu bagian hal yang lebih penting. Jangan pernah menikmati dan bangga dalam kejatuhan dalam dosa. Tapi Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 dan 13 itu bukti penyesalan dan pertobatannya. Di awal-awal tahun 2021 ini teman-teman youth CBN yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak buat setiap teman-teman youth 5 hal yang sudah saudara saya pelajari dengar sore hari ini, bagaimana bisa menjadi generasi yang disukai, generasi yang berkenan di hati Allah. Yang pertama tadi dikatakan di sini, saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan saudara. Tadi sudah dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 4, bangun pagi Daud itu mencari wajah Allah. Yang kedua, saudara saya harus memilih untuk mengatasi persoalan kehidupan yang ada di hadapan kita bersama dengan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kedagingan kemanusiaan kemampuan kita. Yang ketiga, menghadapi setiap hal dari sudut pandang yang benar, seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Saudara harus memikirkan hal yang suci, hal yang mulia, terus memiliki pikiran dari perspektif sudut pandang yang benar dalam segala keadaan. Ketika keadaan apa dan mama kita susah, pikirkan dari sudut pandang yang benar tentang keadaan mama dan mama kita, bukan menyesali. Banyak anak-anak kita hari-hari ini kan begitu. Kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang begini, Tuhan? Itu kita memikirkan dari sudut pandang yang negatif, karena kita iri, kita rindu seperti orang lain. Tapi sore hari ini, untuk menjadi pribadi yang berkenan, menghadapi setiap hal dengan sudut pandang yang benar. Yang keempat tadi, saudara dan saya harus menjadi pribadi memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan miliki kepuasan ketika saudara sudah membalaskan sesuatu atas kejahatan orang lain terhadap saudara. Ada suatu kepuasan yang tersembunyi ketika kita sudah membalas ocehan orang lain dengan ocehan yang lebih jitu. Yang kelima, memilih bertobat dan berubah ketika saudara dan saya ditegur karena pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Saya mengundang teman-teman youth, baik yang ada di rumah Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita berdoa, mari kita memberikan respon terhadap firman Tuhan sore hari. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mulai menyusun resolusi apa yang saudara dan saya capai buat untuk tahun 2021. Tetapi jangan melupakan 5 hal yang sudah kita pelajari terus. Bahkan untuk bisa berhasil dikatakan Daud tadi, apa yang memperbuat dia berhasil, apa yang disuruhkan oleh Saul sebagai raja kepada panglima perang itu Daud, dia berhasil dalam segala peperangan karena dia mengalami penyertaan Tuhan, karena ada perkenanan Tuhan. Ketika ada perkenanan Tuhan dalam hidup, percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan resolusi apapun yang Tuhan taruhkan dalam hatimu untuk boleh kita capai di dalam tahun 2021 secara pribadi maupun secara komunitas UCBN di tempat ini, saya sangat percaya ketika kita menyadari bahwa saudara saya adalah pribadi
adalah generasi-generasi yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, di tahun 2021, setiap anak-anak youth CBN dengan pertolongan kuasa dari Roh Kudus, kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah generasi-generasi yang berkenan di hati Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi bijaksana dalam tindakan dan perkataan kami. Di tahun-tahun ini, perkataan kami sebagai orang-orang yang berkenan di hati-Mu tidaklah perkataan yang hambar. Kami menjadi orang-orang yang bijak dan cakap dalam mempergunakan waktu yang ada. Dalam tindakan kami tidak menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus, untuk memanage waktu kami sebagai generasi-generasi yang berkenan di hati Tuhan, memahami isi hati Tuhan, melakukan isi hati Tuhan, sehingga hari lepas hari di tahun 2021 ini sama seperti Daud, apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh Daud pada waktu itu, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung, karena kami adalah generasi-generasi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap youth, baik yang duduk di bangku SMA sederajat, yang sedang kuliah, bahkan yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik. Hamba-Mu memberkati mereka. Terbukalah lowongan yang terbaik, kesempatan-kesempatan yang terbaik Tuhan berkati bagi mereka. Dan biarlah setiap kami menjadi pekerja-pekerja yang tidak malu akan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Namun kami mengerjakannya dengan sukacita. Kami melakukannya seperti hanya untuk Tuhan. Sehingga setiap anak-anak youth yang sedang bekerja di perusahaan, di pabrik, dimanapun Tuhan percayakan, mereka akan menjadi generasi yang disukai oleh bos mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berkati Tuhan setiap orang tua kami. Kami berkati mereka. Kami lepaskan berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub mengalir atas mereka, berkat kesehatan dan umur panjang ada pada mereka. Bagi gembala dan ibu gembala sidang dan dekat CBN, urapan Allah, Tuhan kuasa menyertai mereka Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, yang Engkau firmankan digenapi di dalam masa Tuhan mereka Bapa. Perlindungan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Engkaulah perisai dalam kehidupan kami. Engkau berfirman bahwa setiap penyakit sambar dan penyakit apapun tidak akan menimpa kami, karena perlindungan kami hanya ada dalam Yesus Kristus. Oh, terlenteng kami. Ajari kami terus di awal tahun 2021. Setiap hari kami naik ke gunung Kudus-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami berkati kota Kabupaten Bogor ini akan menjadi kota yang subur, akan menjadi kota yang indah, kota yang memperoleh perkenanan Tuhan, karena ada anak-anak-Mu ya Bapa yang menjadi bagian untuk mensejahterakan kota Kabupaten Bogor ini. Kami percaya dari anak-anak youth CBN, Tuhan sedang membangkitkan mereka menjadi orang-orang, menjadi bagian untuk menjadi pemimpin-pemimpin atas kota Kabupaten Bogor di hari-hari yang akan datang. Kami berkati Indonesia Bapa. Kami lepaskan otak-otakan Tuhan. Kami hancurkan setiap siasat-siasat dan tipu muslihat iblis melalui setiap organisasi-organisasi yang tidak membela kesatuan dan persatuan atas Indonesia ini. Kami hancurkan, kami patahkan setiap siasat-siasat yang berasal dari sejarah dalam nama Yesus. Dan kami berkati pemerintahan Indonesia